Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya belajar terus 159. Kali ini saya akan coba belajar atau sharing atau berbagi ilmu tentang konfigurasi mikrotik. Konfigurasi dasar mikrotik via Winbox. Oke, di sini langsung aja. Di sini saya udah bikin topologinya seperti ini. Nah, jadi ini adalah internet yang tersambung di header satunya mikrotik, dan kemudian ada satu lagi PC yang tersambung di header 2-nya mikrotik. Sekarang kita coba buka Winbox-nya. Nah, untuk Winbox-nya di sini saya menggunakan yang versi 3.18. Nah, untuk masuk ke dalam mikrotik, di sini sebenarnya ada dua cara, bisa menggunakan yang MAC address ataupun yang IP address. Nah, ini sudah ada IP nih, jadi sebelumnya saya udah mencoba. Nah, ini adalah IP konfigurasi yang sebelumnya. Jadi ntar kita reset dulu. Kita juga akan coba belajar cara mereset sebuah mikrotik. Jadi untuk mereset sebuah mikrotik itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang hard reset dan ada juga yang soft reset. Kalau yang hard reset itu jadi caranya mereset langsung pada hardwarenya. Jadi di mikrotiknya sudah ada tombolnya, jadi tinggal kalian pencet, selesai. Nah, sekarang kita akan coba cara mereset mikrotik menggunakan yang soft reset. Nah, di sini software yang kita gunakan adalah tadi Winbox. Oke, kita mulai. Kita masuk. Kemudian kita pilih boleh MAC address, boleh IP address. Di sini saya menggunakan yang MAC address. Kita connect. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari sebuah Winbox. Jadi di sini ada menu-menu. Nah, langsung aja. Pertama kita akan coba mereset si mikrotik supaya kalau ya tadi kan IP-nya masih IP konfigurasi yang lamanya. Nah, kita reset supaya IP-nya itu jadi 0.0.0. Untuk mereset sebuah mikrotik menggunakan Winbox, itu caranya ada di menu sistem. Kemudian reset configuration. Ini adalah tampilan menu reset configuration. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang mesti kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian. Jadi kalian mau bikin jaringan seperti apa. Nah, di sini ada keep user configuration, ada caps mode, null default configuration, atau yang do not backup. Nah, di sini ada keep user configuration. Ini maksudnya adalah membiarkan atau menyimpan konfigurasi user pada login mikrotik. Nah, kemudian ada caps mode. Nah, ini caps mode ini biasanya digunakan kalau kalian mau bikin jaringan wireless berskala besar. Jadi kalau kalian mau bikin jaringan wireless berskala besar, kalian checklist ininya. Kemudian ada juga no default configuration. Nah, ini ada artinya apa? Artinya menghapus konfigurasi default bawaan dari mikrotik. Jadi kalau kalian mau konfigurasi mikrotik, saya mah nggak usah dibawa lah ininya, konfigurasi bawaannya, berarti kalian checklist. Kemudian yang terakhir ada do not backup. Itu artinya jadi jangan melakukan backup setelah si mikrotik di reset. Nah, untuk saya sendiri biasanya menggunakan cuman dua aja. Jadi no default configuration sama yang do not backup. Jadi bawaan konfigurasi bawaannya hilang dan juga nggak usah di backup. Kemudian kita reset configuration. Nah, kemudian di sini do you want to reset all your configuration reboot? Pilih yes. Biasanya setelah di reset, ketika di yes, si Winbox ini akan keluar secara otomatis. Kita tunggu. 2000 years later. Nah, sekarang si Winbox sudah restart, dia udah balik ke tampilan awal lagi. Nah, ini jangan dulu di reconnect, kita cancel dulu, kita lihat apakah IP-nya sudah 000. Kita tunggu. A few moments later. Nah, perhatikan. Oke, di sini sudah muncul IP-nya. Nah, sekarang IP-nya sudah berubah jadi 0, 0, 0, 0.
Itu artinya riset yang tadi kita lakukan sudah berhasil. Oh ya, ini untuk mikrotik yang saya gunakan di sini adalah yang router board RB9412ND ya. Oke, sekarang langsung aja. Untuk pertama kita akan coba membuat IP address untuk header 1 yang ke arah internet. Ntar kita gunakan ini aja, gunakan fasilitas DHCP client yang ada di mikrotik. Kita mulai. Oke, kita masuk. Sini saya menggunakan MAC address, connect. Nah, oke. Kita sudah masuk ke tampilan utama dari sebuah Winbox. Nah, tadi saya sudah bilang untuk membuat IP address di sini saya akan menggunakan fasilitas DHCP client. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita meminta IP otomatis dari internet. Sebenarnya bisa manual, bisa juga yang pakai DHCP client. Nah, di sini saya akan coba menggunakan DHCP client. Jadi supaya IP-nya langsung otomatis dari internet. Oke. Caranya menu IP, kemudian DHCP client. Nah, ini adalah tampilan dari menu DHCP client. Kemudian kita add. Nah, di bagian atas itu ada beberapa menu, ada DHCP, Advanced sama satu, sekalian pilih yang DHCP. Nah, di bagian interface sini, karena interface yang mau kita jadikan DHCP client adalah header 1, kalian pilih yang header 1. Kalau sudah, kita oke. Nah, di sini kita sudah dapat IP otomatis dari internet, yaitu IP-nya 10.212.212.114/26. Nah, IP yang ini dia akan otomatis masuk di IP address-nya. Jadi IP address. Nah, di sini kita sudah mempunyai IP address untuk header 1. Tadi IP-nya adalah 10.212.212.114/26. Nah, ya, perhatikan di bagian kiri di sini ada simbol D. D itu artinya dinamik. Jadi IP-nya itu otomatis atau dinamis. Oke, berikutnya setelah kita selesai membuat IP address untuk header 1, jadi rencananya gini. Pertama kita hubungkan dulu si internet ini dengan si mikrotik. Jadi supaya si mikrotik ini tersambung dengan internet. Nah, berikutnya baru kita akan ke bawah, ke header 2 sama ke PC 0. Oke, kita sudah bikin IP address. Sekarang kita akan coba membuat gateway di mikrotik via Winbox. Caranya, pilih menu IP, kemudian pilih routes. Nah, kemudian setelah terbuka route listnya, kalian add. Nah, ini adalah tampilan new route-nya. Jadi untuk gateway kalian masukkan di kolom gateway. Yang ini. Jadi di atas itu ada destination address, kemudian di bawahnya ada gateway. Jadi kalian masukkan gateway-nya di sini. Nah, untuk gateway di sini di saya itu 10.212.112.126. Kemudian kita oke. Nah, perhatikan di bagian samping kanan di sini ada keterangan reachable header 1. Nah, jadi ini di sini biasanya ada dua keterangan. Jadi kalau gateway yang kita masukin benar, biasanya keterangannya adalah reachable. Kalau misalkan gateway yang kita masukin salah, biasanya keterangannya adalah unreachable. Nah, jadi pastikan keterangan di samping sini adalah reachable. Kita oke. IP sudah, gateway sudah. Sekarang kita bikin DNS-nya. Jadi caranya menu IP, DNS. Nah, untuk memasukkan DNS-nya di sini kita pakai yang standar aja, yang biasa kita pakai yang punya Google. Nah, untuk memasukkan IP DNS-nya, kalian masukkan di kolom servers. Nah, di sini kita masukkan 8.8.8. Nah, ini punya Google. Nah, kemudian di paling bawah di sini ada allow remote request. Nah, ini bisa kalian checklist. Itu artinya apa? Artinya nanti ketika kalian mengisi atau konfigurasi IP di PC-nya,
IP SIM mikrotik itu bisa kamu jadikan sebagai DNS-nya. Nah, contoh di atas nih. Di sini di dynamic server ini adalah gateway dari mikrotik saya, gateway dari internet saya nih. Ya, jadi bisa digunakan sebagai DNS. Apply. Oke. Nah, IP sudah, gateway juga sudah, DNS juga sudah. Nah, sekarang kita akan coba mengecek apakah si mikrotik ini sudah terhubung dengan internet atau belum. Nah, caranya di sini ada menu new terminal. Nah, ini sama seperti CMD kalau di Windows ya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah ping. Kita coba ping ke DNS-nya atau ke Google. Ping 8888. Coba. Oke, di sini statusnya sudah tersambung. Berarti sekarang si mikrotik header 1 ini nih sudah terhubung dengan internet. Nah, untuk memberhentikan proses ini, kalian tekan Ctrl+C ya. Oke. Nah, sekarang ini internet sudah terhubung dengan mikrotik si header 1. Nah, berikutnya kita akan coba konfigurasi header 2 yang di mikrotik dan yang ke PC. Oke, kita mulai saja. Untuk membuat IP address, kalau yang pertama kan secara otomatis pakai DHCP client. Nah, sekarang kita coba yang manual. Caranya ada di menu IP address. Nah, ini address listnya. Kemudian kita add. Kalian masukkan IP-nya, jangan lupa pakai slash. Jadi kalau di mikrotik itu untuk menuliskan IP address-nya wajib ya, harus pakai slash. Sini IP-nya yang saya gunakan adalah 192.168.10.1/24. Saya pakai yang 24 aja biar gampang. Nah, kemudian di paling bawah di situ ada pilihan interface. Nah, karena di sini kita akan membuat IP address untuk header 2, berarti di sini kalian rubah di header 2. Kalau udah kita, oke. Nah, di sini terlihat sudah ada 2 buah IP. Yang pertama IP-nya header 1, yang kedua IP-nya header 2. Header 1 yang ke arah internet dan header 2 yang ke arah PC. Nah, sekarang kita berikutnya tinggal mengkonfigurasi IP PC-nya. Nah, jadi gini. Jadi konfigurasi IP ini, IP-nya mana? IP-nya menyesuaikan IP yang header 2-nya mikrotik. Nah, di sini juga sama, kalian bisa secara manual ataupun otomatis. Kita bisa menggunakan yang namanya DHCP server. Nah, di sini kita coba yang pakai statik terlebih dahulu. Nah, caranya kalau di komputer kalian ada ini, tanda yang seperti ini, boleh menggunakan ini, langsung klik kanan Open Network and Sharing Center, atau juga bisa lewat kontrol panel. Kita coba yang lewat kontrol panel aja. Ini. Nah, kemudian kita pilih yang Network and Internet. Kemudian yang View New Status and Task. Kemudian change adapter setting. Oke. Nah, di sini kita akan coba setting IP PC-nya secara manual terlebih dahulu. Klik kanan, Properties. Kemudian kita pilih yang versi 4, Internet Protocol versi 4, Properties. Nah, kita bikin manual. IP-nya sesuaikan dengan IP header 2-nya yang di mikrotik. Tadi IP-nya 192.168.10. Karena 1 udah digunakan untuk header 2-nya, berarti kita pilih 2 atau 3 atau 4 boleh. Oke. Subnetnya default, gateway-nya berarti kita gunakan IP header 2 itu sendiri. 192.168.10.1. Nah, untuk DNS, nah tadi yang pas kita bikin DNS, kita kan udah menceklis allow remote request. Nah, ini untuk DNS-nya bisa kalian pakai IP header 2-nya mikrotik. Kita coba 192.168.10.1.
Atau misalkan saya mah ada 2 Pak DNS-nya, boleh. Misalkan yang keduanya kita tambahkan punya Google-nya. Oke. Oke, sekarang kita lihat statusnya udah network. Nah, sekarang kita coba cek apakah si PC ini sudah terhubung dengan Mikrotik apa belum. Kita buka CMD. Oke. Kita coba ping ke header 2-nya Mikrotik. Ping 192.168.10.1. Nah, oke, sekarang kita statusnya udah reply, berarti si PC ini nih sudah terhubung dengan ini. Nah, berikutnya, jadi secara jaringan dia udah terhubung. Nah, sekarang kita coba ping ke internetnya. Apakah si PC ini sudah ada internet apa belum? Kita ping ke Google aja 88. Nah, di sini statusnya masih request time out. Jadi si PC ini secara jaringan dia udah tersambung, cuman untuk internet dia belum dapat internet. Nah, berikutnya, gimana sih caranya supaya si PC ini dapat akses internet dari Mikrotik? Nah, caranya kalian bikin yang namanya NAT, Network Address Translation. Kita langsung aja. Nah, untuk membuat NAT, jadi fungsi NAT itu sama aja jadi intinya membagi internet dari server ke klien, itu fungsi dari NAT. Kita mulai. Untuk membuat NAT di Mikrotik via Winbox itu ada di menu IP Firewall. Nah, kemudian ini adalah tampilan firewallnya. Di sini ada banyak menu, ada banyak tab, ada filter rules, NAT, manual, raw, service port, dan sebagainya. Nah, di sini kalian pilih yang NAT. Kemudian kita add ini adalah new NAT rule-nya. Kita pilih yang pertama, kita pilih yang general dulu. Nah, pertama yang mesti kalian tentukan adalah chain. Jadi chain itu adalah aturan yang berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan diolah pada fitur firewall-nya. Nah, di sini kalian pilih SRC NAT atau source NAT. Itu fungsinya untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Jadi yang mau dirubah itu adalah sumber IP-nya. Karena kan jadi ntar kita coba merubah IP lokal menjadi IP public. Jadi C-nya di sini adalah sumber address atau sumber IP-nya. Kemudian lewat mana? Nah, di sini bagian out interface. Ini kan yang mau dirubah itu kan header ke internet. Berarti di sini kalian masukkan header 1. Nah, jadi yang dirubah cuman chain, out interface-nya internet. Kemudian action-nya kita pilih masquerade, atau kalau orang bilang enaknya masquerade. Nah, kita pilih masquerade. Nah, fungsi dari masquerade ini adalah tadi merubah IP lokal menjadi IP public. Jadi logikanya gini, kalau IP lokal itu nggak bisa ngakses ke WAN. Nah, makanya kita bikin NAT supaya si IP lokal ini dirubah menjadi IP public. Itu logikanya seperti itu. Kalau sudah kita oke. Kita tunggu. Apakah kita cek lagi apakah si PC ini sudah dapat koneksi internet atau belum. Coba kita ping lagi ke 88. Nah, sekarang si PC sudah terhubung. Nah, ketika saya ping ke Google, hasilnya adalah reply. Untuk memastikan biar lebih yakin, kita coba buka browsernya. Ini saya punya bagi Google, misalkan saya buka YouTube. Nah, sekarang si PC sudah tersambung dengan internet. Jadi untuk topologi ini selesai. Jadi
si internet udah terhubung dengan router, si PC juga udah terhubung dengan router dan internet. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Jangan lupa subrek, like, share, and comment. Jangan lupa, kalau misalkan kalian punya masukan untuk next videonya, silahkan komen, jangan lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.